Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, kita lanjutkan bahasan kita atau kajian kita tentang puasa menurut Imam Al-Ghazali, masih dalam syarat sah atau istilah Imam Ghazali, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sedang melakukan puasa. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sadisu al-imsaku an ikhrajil qai'i pal istiqau yubsidu sauma. As-sadisu al-imsaku an ikhrajil qai'i pal istiqau yubsidu sauma. Wa in dhara'ahul qai'u lam yabsud saumuhu. Lam yabsud saumuhu, atau boleh dibaca lam yubsid saumahu, ya. Wa in dhara'ahul qai'u lam yabsud saumuhu atau lam yubsid saumahu. Wa idza btala nukhomatan min khalqihi aw sadrihi lam yabsud saumuhu rukhsatan li umumil balwa bihi illa ayyabtali'ahu ba'da wusulihi ila pihi fa innahu yuftiru inda dzalika. Kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa atau syarat sah puasa yang keenam adalah menahan diri dari sengaja muntah, ya. Menahan diri dari sengaja muntah. Sengaja muntah itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Misalnya dengan cara menusuk-nusukkan jari ke tenggorokan, ya, ke lubang tenggorokan, atau misalnya ketika sahur dia minum obat yang dia bawa tahu obat itu akan mengakibatkan akan mengakibatkan muntah, misalkan mengakibatkan muntah. Dia tahu bahwa obat itu akan mengakibatkan muntah misalnya, ya. Tapi dia minum pada waktu sahur, kemudian pada pagi hari muntah. Nah, itu namanya sengaja, ya, sengaja muntah. Ya, kalau minum obat itu dia sudah tahu bahwa itu akan mengakibatkan mual dan muntah, tapi terus saja dia minum. Kemudian pada pagi hari atau siang harinya betul saja mual dan muntah. Itu namanya muntah dengan sengaja. Sehingga orang yang muntah dengan sengaja puasanya batal. Lain halnya jika muntahnya tidak sengaja karena penyakit misalnya, atau tiba-tiba muntah misalnya, maka puasanya tidak batal. Kemudian bagaimana jika ada orang yang menelan dahak dari tenggorokan? Di tenggorokannya ada dahak, kemudian ditelan, itu puasanya sah, ya. Puasanya sah kalau masih di tenggorokan. Tapi kalau sampai di mulut, dahaknya itu sudah sampai di mulut, kemudian dia telan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih di tenggorokan, itu tidak, kemudian dia telan, itu tidak membatalkan puasa. Mengapa demikian? Itu umumil balwa, istilah Imam Al-Ghazali itu umumil balwa. Memang demikian keadaannya, gitu. Atau ada istilah lain, itu dengan pertimbangan bahaya yang ditimbulkan, gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya, umumil balwa itu, menimbulkan bahaya yang ditimbulkan. Jadi ada dahak di tenggorokan, kemudian dibiarkan saja, itunya tidak dikeluarkan, tidak, tapi ditelan tidak, dibiarkan, itu akan menimbulkan kemungkinan akan menimbulkan bahaya. Maka kalau dahak masih di tenggorokan, sekali lagi, kemudian ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah
di mulut, maka itu bisa membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok ke kewajiban yang harus dilakukan akibat batal puasanya, ya, akibat batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.